Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Salam beriman, bertumbuh dalam firman. Hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kiranya renungan firman Tuhan hari ini dapat kembali memberkati kita semua. Teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini demikian. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Demikianlah teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari ayatnya yang ke-46. Di situ dikatakan, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini." Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu. Saudara, memperhatikan peringatan. Itulah yang menjadi tema renungan pada hari ini. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa jadinya ketika seseorang mengabaikan peringatan? Ya, misalnya peringatan lalu lintas, atau peringatan-peringatan yang ada di tempat-tempat yang rawan bahaya, atau tempat-tempat yang rawan bencana, atau tempat-tempat yang rawan terjadinya kecelakaan. Tentu saja setiap mereka yang mengabaikan setiap peringatan-peringatan tersebut, ini sama saja dengan mendatangkan bahaya. Ini sama saja dengan mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri. Ya. Sebaliknya, mereka yang memperhatikan peringatan-peringatan tersebut, maka mereka akan terluput dari yang namanya bahaya. Akan terluput dari yang namanya kecelakaan. Ya, kita bisa melihat beberapa contoh peristiwa-peristiwa di mana banyak orang yang mengabaikan peringatan. Misalnya tempat wisata di sebuah gunung, di situ ada peringatan untuk tidak mendekat ke kawah gunung karena berbahaya, tapi ada orang yang nekat mengabaikan peringatan itu, lalu akhirnya tergelincir dan jatuh ke dalam kawah dan meninggal. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, peringatan dibuat tentu saja bukan untuk membatasi kebebasan. Tetapi peringatan-peringatan itu dibuat tentunya untuk tujuan yang baik. Untuk mencegah dan melindungi dari bahaya dan kecelakaan. Inilah yang menjadi alasan mendasar daripada peringatan-peringatan itu dibuat. Supaya orang terhindar dari yang namanya bahaya. Supaya orang terhindar dari yang namanya bencana. Supaya orang terhindar dari yang namanya kecelakaan. Dan dengan demikian dia bisa tetap selamat ketika dia mau memperhatikan setiap peringatan-peringatan yang ada. Nah, saudara, bagian firman Tuhan hari ini menceritakan tentang pesan Musa kepada bangsa Israel sebelum Musa meninggal dunia. Pesan itu, pesan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, ini berisi peringatan yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan juga harus dilakukan dengan setia oleh bangsa Israel dan juga harus diajarkan kepada anak-anak mereka secara turun-temurun kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, peringatan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel ini adalah petunjuk-petunjuk Tuhan
ya, yang harus mereka lakukan sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah Tuhan tebus dari perbudakan di Mesir dan yang sekarang menjadi milik kepunyaan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, biji mata Tuhan, ya. Kepada mereka lah Tuhan memberikan peringatan agar mereka memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan yang harus mereka lakukan, yang harus mereka jalani, yang harus mereka hidupi sebagai umat pilihan Tuhan, agar mereka dapat tetap hidup dan lanjut umur di tanah Kanaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa seluruh petunjuk Tuhan tersebut ini bukanlah perkataan yang hampa. Ini bukanlah perkataan yang sia-sia. Ini bukanlah perkataan yang kosong. Melainkan itu adalah perkataan yang menentukan hidup mati mereka. Itu merupakan perkataan yang menentukan mereka mengalami berkat atau kutuk. Itu merupakan perkataan yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan mereka. Ya. Perkataan-perkataan firman Tuhan, itulah hidupmu. Artinya saudara, jika mereka sungguh-sungguh memperhatikan perkataan Tuhan tersebut, dan mereka sungguh-sungguh melakukannya dengan setia, maka mereka akan tetap hidup. Mereka akan tetap menikmati berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan di tanah Kanaan. Sebaliknya saudara, kalau mereka mengabaikan perkataan Tuhan tersebut, acuh tak acuh terhadap perkataan Tuhan tersebut, mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dalam kehidupan mereka, maka bisa dipastikan mereka akan binasa, mereka akan terkutuk dari tanah perjanjian Tuhan. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan ini memberikan beberapa pelajaran rohani dalam kehidupan kita. Dari apa yang kita bisa baca dan renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengambil beberapa bagian penting yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Pertama, jangan pernah meremehkan peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Sekali lagi, jangan pernah kita meremehkan peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, ketika Tuhan memberikan peringatannya kepada kita, jelas ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Jelas ini tujuannya adalah untuk keselamatan kita. Itulah hidupmu. Tadi dalam ayat 47 kita sudah baca dan lihat itu. Ya, ketika Tuhan memberikan peringatannya kepada kita, tujuannya adalah supaya kita terhindar dari kehidupan yang rusak. Supaya kita terhindar dari kehidupan yang hancur dan sia-sia. Ketika Tuhan memberikan peringatannya kepada kita, tujuannya jelas adalah supaya kita waspada. Supaya kita berjaga-jaga terhadap segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada kehidupan yang rusak, kepada kehidupan yang hancur dan sia-sia. Jadi ketika Tuhan memberikan peringatan-peringatannya kepada kita, tujuannya baik untuk menghindarkan kita, mencegah kita dari berbagai macam kecelakaan, kebinasaan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan peringatannya kepada kita, tujuannya jelas adalah supaya kita tidak melangkah di luar apa yang menjadi kehendak dan pimpinan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan pernah kita meremehkan peringatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan. Ya. Mari kita memperhatikan peringatan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Sehingga kita pada akhirnya berhati-hati dalam melangkah dan kita tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang sia-sia dan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang bisa membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Tuhan memberikan peringatan-peringatannya semata-mata adalah karena Dia mengasihi kita. Tuhan memberikan peringatan-peringatannya kepada kita karena Dia tidak menghendaki hidup kita menjadi hancur, sia-sia, dan binasa. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah kita meremehkan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara,
memperhatikan peringatan Tuhan, ini merupakan kunci kepada kehidupan yang diberkahi oleh Tuhan. Ya, saudara, ketika kita memperhatikan peringatan Tuhan, ini merupakan kunci, ya, kepada kehidupan yang diberkahi oleh Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap umatnya itu hidup dalam kehidupan yang diberkahi oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita semua umat pilihannya itu hidup dalam kehidupan yang diberkahi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki umatnya itu hidup dalam kesia-siaan dan kehancuran. Tidak, saudara. Itulah sebabnya Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan memberikan peringatan-peringatannya kepada umatnya itu, agar mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan melakukan seluruh peringatan dan petunjuk Tuhan itu dengan setia. Sehingga dengan demikian umat Tuhan dapat mengalami kehidupan yang diberkahi oleh Tuhan. Saudara, hidup di luar petunjuk Tuhan bukanlah hidup yang menuju kepada keberkahan dari Tuhan, melainkan kehidupan yang justru menuju kepada kesia-siaan dan kehancuran. Nah, oleh sebab itu, betapa pentingnya kita memperhatikan setiap peringatan dan petunjuk Tuhan, karena itulah hidupmu. Ayat 47 bagian A itu tadi. Artinya itulah sumber hidup kita. Itulah kebahagiaan sejati kita. Itulah yang membawa kita kepada segala keberkahan yang ada pada Allah. Itulah kekuatan kita di dalam menjalani setiap godaan, tantangan, persoalan, rintangan, rayuan dunia, rayuan godaan iblis, saudara. Itu kekuatan kita. Itulah keselamatan kita. Itulah kunci kepada kehidupan yang diberkahi oleh Tuhan. Ya, memperhatikan peringatan Tuhan. Itu kunci kepada kehidupan yang diberkahi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita benar-benar ingin mengalami kehidupan yang diberkahi oleh Tuhan, maka perhatikan ini. Kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan sungguh-sungguh setiap peringatan dan petunjuk Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Jangan coba-coba kita mengabaikannya. Ya, kita seringkali berdoa, Tuhan, saya ingin hidup di dalam berkat Tuhan. Kuncinya dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan sudah sampaikan, perhatikanlah setiap peringatan-peringatan Tuhan. Perhatikanlah setiap petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Jangan pernah kita abaikan. Karena ketika kita mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan itu, saudara, maka kita sedang mengundang malapetaka, mengundang musibah, mengundang kehancuran dan kebinasaan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kehidupan kita ingin diberkahi Tuhan, ingin kita mengalami rahmat Tuhan, hidup yang berkelimpahan itu, maka perhatikan baik-baik peringatan dan petunjuk Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Mari kita memperhatikan peringatan dan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita meremehkan, jangan lagi kita mengabaikan peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Karena itu merupakan kunci, itu merupakan pintu, itu merupakan jalan kepada kehidupan yang penuh dengan keberkahan Tuhan. Saudara, Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia, dari kehidupan yang tanpa keberkahan, dari kehidupan yang penuh dengan kutuk. Tuhan sudah menebus dan membebaskan kita dari itu semua. Ya, inilah kehidupan kita yang dulu, kehidupan dalam kuasa dan kutuk dosa. Tapi Dia sudah menebus kita dari itu semua. Dia sudah membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang penuh kelimpahan. Kehidupan yang penuh keberkahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Saudara, hanya di dalam dan melalui Yesus Kristuslah maka kita bisa memperoleh keberkahan yang daripada Tuhan.
Itu sebabnya Tuhan tebus kita. Itu sebabnya Tuhan selamatkan kita. Ya, dari kehidupan yang sia-sia, dari kehidupan yang menuju kepada kebinasaan, dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Hidup dalam kelimpahan, hidup dalam keberkahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, ketika saudara dan saya sudah ditebus dari kehidupan lama yang sia-sia itu, maka mari sekarang kita hidup memperhatikan setiap peringatan dan petunjuk Tuhan dalam hidup kita, dan jangan lagi mengabaikan setiap peringatan dan petunjuk Tuhan tersebut, karena itulah hidup kita dan karena supaya baik keadaan kita. Saudara, mungkin saja kita mengalami kegagalan dalam hal ini. Jika mungkin ada di antara kita yang gagal selama ini di dalam memperhatikan setiap peringatan dan petunjuk Tuhan, maka saat ini merupakan kesempatan untuk kita bertobat dan memperbaiki diri dengan kembali memperhatikan peringatan dan petunjuk Tuhan. Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mau kembali memperhatikan setiap peringatan dan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, selagi masih ada kesempatan, mari jangan kita menunda-nunda lagi ya untuk kembali kepada Tuhan dan memperhatikan setiap peringatan dan petunjuknya di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin saja Anda ada di antara kita yang gagal ya. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang berkata, aku gagal Tuhan. Tetapi berita baiknya saudara, Tuhan masih menunggu kita. Selama kita mau bertobat dan menyerahkan hidup kita untuk dibaharui Tuhan, maka tidak ada kata terlambat untuk kita dipulihkan oleh Tuhan dan mengalami keberkahan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkuasa untuk memulihkan hidup kita sehingga kita dapat kembali hidup dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa dapat kembali hidup memperhatikan setiap peringatan dan petunjuknya dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita dapat kembali hidup dalam keberkahan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.